Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Banyaknya konflik yang ada pada dinasti Umayyah menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Dukungan itu hadir karena janji untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Muhammad bin Ali al-Abbas mulai melakukan pergerakannya dengan langkah-langkah awal yang penting. Di antaranya yang pertama adalah membuat propaganda untuk menghasut rakyat menentang kekuasaan Umayyah, serta menanamkan ide-ide baru tentang hak kekhalifahan. Langkah yang kedua yaitu membentuk faksi-faksi Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ide tentang persamaan antara orang Arab dan non-Arab. Pendiri dan penguasa dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Ia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan pada dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dinasti Abbasiyah antara lain adalah meningkatkan kekecewaan kaum Mawali terhadap dinasti Umayyah, pecahnya persatuan antara suku bangsa Arab, timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin yang karismatik, dan terbentuknya koalisi yang harmonis antara tiga kekuatan, yaitu kaum Syiah, orang-orang Khurasan, dan Bani Abbas. Para khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah diperintah oleh 37 khalifah. Yang pertama ada Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Ia memerintah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Serta khalifah yang terakhir yaitu khalifah ke-37 yaitu Abdullah al-Musta'sim Billah. Ia memerintah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Serta terdapat khalifah yang terkenal dengan masa keemasannya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Harun ar-Rasyid lahir di kota kecil. Pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah puncak keemasan bagi dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaannya. Bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahnya harta kekayaan dari kejayaan itu, akan tetapi semua pembesar istana, pegawai-pegawai, panglima tentara, serta pekerja istana lainnya. Di dalam kota Baghdad dibangun taman-taman kota nan indah, saluran air yang lancar. Di zaman Harun ar-Rasyid juga terdapat Baitul Mal, ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makan serta pakaian musim panas dan musim dingin. Di dalam pemerintahan Harun ar-Rasyid dicirikan oleh kemakmuran, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan di Kekhalifahan Abbasiyah. Harun ar-Rasyid juga dikenal melalui kisah dalam 1001 Malam, di mana ia muncul sebagai tokoh yang bijaksana dan adil. Meskipun terdapat tokoh legendaris dalam cerita tersebut, namun Harun ar-Rasyid memang memainkan peran penting dalam periode keemasan dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah digolongkan dalam 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia I, periode kedua
disebut dengan periode pengaruh Turki I. Periode ketiga, Abbasiyah berada di bawah dinasti Buwayhi atau disebut dengan pengaruh Persia II. Dan periode keempat, Abbasiyah berada di bawah pengaruh dinasti Saljuk. Periode ini disebut dengan pengaruh dinasti Saljuk. Dan periode kelima, kekuasaan Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di kota Baghdad saja. Kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan pada masa putranya yaitu Al-Ma'mun. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, keamanan terjamin, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Kan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan. Kebijakan yang pertama adalah gerakan penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Yunani dan Persia. Kebijakan kedua adalah dibangunnya sebuah perpustakaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan perpustakaan tersebut bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah dikembangkan menjadi universitas yang melahirkan banyak intelektual muslim dan menjadi pusat penelitian akademis. Dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah antara lain dinasti Idrisiyah di Maroko pada tahun 172 Hijriah sampai 375 Hijriah atau 788 Masehi sampai 985 Masehi. Kemudian dinasti Aghlabiyah pada tahun 184 Hijriah sampai 296 Hijriah atau 800 Masehi sampai 908 Masehi. Dinasti Tuluniyah di Mesir pada tahun 254 Hijriah sampai 292 Hijriah atau 868 Masehi sampai 967 Masehi. Kemudian dinasti Ikhsidiyah pada tahun 323 Hijriah sampai 357 Hijriah atau 934 Masehi sampai 967 Masehi. Kemudian dinasti Hamdaniyah pada tahun 317 Hijriah sampai 399 Hijriah atau 929 Masehi sampai 1009 Masehi. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Adanya faktor internal, yang pertama persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan bangsa Persia. Sedangkan bangsa Arab menganggap bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Karena hal ini muncullah fanatisme yang membuat perpecahan antara Arab dan non-Arab. Kemudian adanya kemerosotan ekonomi. Berkurangnya jumlah pendapatan ini disebabkan oleh semakin menyempitnya daerah kekuasaan Bani Abbasiyah. Banyaknya terjadi kerusuhan, adanya keringanan pajak hasil bumi, banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri pada akhirnya tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran yang semakin bertambah disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan para pejabat pemerintah yang semakin mewah. Adanya konflik keagamaan. Munculnya konflik keagamaan diakibatkan oleh adanya berbagai macam bangsa yang mendiami dinasti Abbasiyah yang kemudian pada akhirnya melahirkan fanatisme sikap beragama. Kemudian adanya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan Bani Abbasiyah.
Dan yang terakhir, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama munculnya dinasti-dinasti kecil ini terjadi karena perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu antara bangsa Persia dan Turki, yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pinggiran mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, adanya perang salib. Perang salib memberikan tekanan tambahan pada dinasti Abbasiyah yang sudah melemah. Meskipun perang salib tidak secara langsung menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut, konflik ini memperburuk ketegangan dan tidak stabilnya situasi di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, adanya serangan Mongolia. Serangan Mongolia menyebabkan ketidakstabilan di seluruh wilayah Timur Tengah. Pusat-pusat kekuasaan dan peradaban seperti Baghdad mengalami kerusakan besar dan kekuatan politik di wilayah tersebut tergeser. Hal ini membuat runtuhnya Bani Abbasiyah. Pertanyaan pertama dari Inayah Nur Alifah. Pertanyaannya, pada masa dinasti Abbasiyah terdapat beberapa dinasti yang memerdekakan diri. Nah, bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dalam menyikapi hal tersebut? Jawabannya, dinasti Abbasiyah menyikapi hal tersebut tidak langsung menyatakan perang, tetapi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, ketika ada dinasti yang memerdekakan diri, dinasti Abbasiyah akan melakukan perundingan terlebih dahulu. Namun, jika perundingan itu gagal, maka dinasti Abbasiyah memberikan peringatan tegas. Dan jika peringatan tegas itu juga gagal, maka dinasti Abbasiyah akan menyikapinya dengan melakukan peperangan. Pertanyaan kedua dari Said Daini dengan NIM 163. Pertanyaannya, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi pembagian beberapa periode seperti periode pengaruh Persia I, periode pengaruh Turki I, periode Persia II. Nah, apa yang menyebabkan beberapa sebutan itu? Dan bagaimana dari pengaruh Persia bisa berubah menjadi pengaruh Turki? Serta apa yang membuat orang-orang Turki itu istimewa dan berpengaruh pada masa itu? Jawabannya, pada awalnya dinasti Abbasiyah memiliki sebutan pengaruh Persia I karena pada saat itu banyak sekali orang-orang Persia yang bekerja atau menjabat dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hal itu terjadi karena orang Persia yaitu Abu Muslim al-Khurasani membantu dinasti Abbasiyah untuk mengalahkan dinasti Umayyah. Kemudian, dari pengaruh Persia I berubah menjadi pengaruh Turki I. Unsur Turki mulai masuk ke dinasti Abbasiyah saat pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Pada masa itu, beliau banyak mempekerjakan orang-orang Turki, memberikan tempat tinggal dan gaji. Kemudian pada masa Al-Wasik, kekuasaan orang-orang Turki makin berkembang pesat. Setelah periode itu, pemerintah dinasti Abbasiyah beralih menjadi pengaruh Persia II. Karena setiap khalifah yang menjabat pasti melakukan evaluasi, dan ternyata di masa khalifah berikutnya beliau lebih memilih mempekerjakan kembali orang-orang Persia, sehingga pada masa itu dinasti Abbasiyah disebut dengan pengaruh Persia II. Pertanyaan yang ketiga dari MAD Akil Juhdi dengan NIM 161. Pertanyaannya, mengapa Bani Abbasiyah menggunakan faham Mu'tazilah dan bagaimana perjalanan Syiah menjadi duri dalam daging Daulah Abbasiyah yang bekerja sama dengan cucu dari Genghis Khan dalam meruntuhkan dinasti Abbasiyah? Jawabannya, pada masa dinasti Abbasiyah, awalnya paham Mu'tazilah hanya dianut oleh orang-orang biasa saja. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham resmi dinasti Abbasiyah. Sehingga pada masa itu paham Mu'tazilah berkembang dengan sangat pesat karena mendapat perlindungan dari pemerintahan dinasti Abbasiyah.
keruntuhan dinasti Abbasiyah ternyata ada campur tangan dari pengkhianat yang berasal dari kaum Syiah bernama Alauddin Ibnu Al-Qani. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, Ibnu Al-Qani diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun, Ibnu Al-Qani memendam hasrat untuk merampas kekhalifahan dinasti Abbasiyah agar jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Ibnu Al-Qani juga yang mendukung pasukan Tartar untuk masuk dan menyerang ke kota Baghdad. Ia juga yang membeberkan tentang kelemahan dinasti Abbasiyah terhadap pasukan Tartar, sehingga Khalifah Al-Mu'tasim tumbang dan kekuasaan beralih pada dinasti Fatimiyah.